Halo teman-teman, bertemu dengan saya kembali di sini dalam series belajar Coordinator 3. Oke, dalam video ini kita akan masuk ke part 2. Dalam part 2 ini kita akan membahas tentang struktur folder dan konfigurasi Coordinator 3. Adapun tujuan belajar struktur folder dari Coordinator 3 ini untuk mengetahui di mana tempat kita untuk ngoding dan tempat kita untuk konfigurasinya, gitu ya. Langkah selanjutnya kita persiapkan dulu project kita sebelumnya. Kita cari di sini namanya visual. Kita buka Visual Studio Code-nya. Oke. Ini project kita kemarin. Kita letakkan di Visual Studio Code. Kita drag and drop aja. Oke, berikutnya kita nyalakan web servernya. Kita set Apache dan MySQL. Terus kita minimize. Oke. Nah, kita akan belajar tentang struktur folder di sini. Ada yang namanya folder application dan folder system. Gitu ya. Oke. Struktur folder atau folder coordinator. Ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ada application dan system. Nah, application di sini merupakan folder tempat kita menulis kode aplikasi. Nah, folder application adalah folder tempat kita untuk menulis kode aplikasi atau tempat kita ngoding dari atau tempat kita untuk ngoding intinya di folder application ini. Sedangkan folder system di sini core dari coordinator. Nah, gitu ya. Jadi dalam folder system berisi kode-kode inti dari coordinator. Nah, kita jangan merubah apapun dalam folder ini. Intinya itu, kita tidak perlu mengubah dari sini. Yang kita perlu ubah itu bisa di application aja. Nah, berikutnya dalam folder application di sini ada banyak folder. Nah, kita perkecil ruang lingkupnya menjadi 4 folder yang ada di sini. Yang pertama model, view, controller, dan config. Nah, config di sini kita nantinya akan melakukan konfigurasi hingga dalam part berikutnya kita siap untuk ngoding gitu ya. Nah, berikutnya ada di sini ada model. Model di sini adalah folder yang berfungsi untuk membuat permodelan data. Nah, jadi intinya kalau berkaitan dengan data, maka tugasnya ada di model. Atau berhubungan dengan data, kita ke database gitu, melakukan query-query, itu letaknya di model. Berikutnya ada view. Nah, view di sini adalah kode yang bertugas untuk membuat tampilan aplikasi. Nah, ingat ya, fokus untuk membuat tampilan aplikasi, bukan yang lain. Sedangkan yang ketiga di sini ada namanya controller. Nah, secara garis besar kita akan berpikir gitu ya. Kalau di coordinator itu cuma ada 3 kelompok, yaitu model, view, controller. Nah, dalam controller di sini kita akan memasukkan logika-logika yang akan kita jalankan di aplikasi nantinya. Itu bisa menggunakan pengkondisian dan sebagainya. Nah, berikutnya ada config. Kalau config di sini
pengaturan atau konfigurasi yang kita buat letaknya ada di folder config. Jadi semua file yang ada di dalam folder config itu merupakan file-file yang kita set up atau konfigurasi. Nah, gitu jadinya. Config. Ini namanya config. Mana config ya? Oh, ini config. Nah, jadi file di dalamnya ada autoload, config, dan sebagainya. Itu merupakan file yang kita bisa lakukan konfigurasi. Nah, dalam hal ini kita akan melakukan konfigurasi sedikit, yang mana kita akan konfigurasi di file autoload.php. Nah, autoload.php ini adalah file yang berfungsi untuk menjalankan otomatis atau meload otomatis dari aplikasi yang kita buat. Lalu apa yang dijalankannya? Yang dijalankannya berupa package, library, driver, helper file, custom config files, language file, dan model. Nah, kita akan melakukan konfigurasi sedikit di sini. Yang itu ada di sini, autoload library line 61. Kita masukkan sedikit di sini, kita akan masukkan database dan session. Database dan session. Nah, gitu ya. Library di sini merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menempatkan beberapa library yang di dalamnya terdapat kelas atau subkelas yang mana fitur ini berfungsi untuk membantu pengembang web yang akan kita bikin. Di sini kita masukkan database. Kenapa jadi database? Karena kita nantinya akan masuk ke database dari MySQL kita atau XMPP kita gitu ya. Dan yang berikutnya kita akan masuk ke cari di scroll bawah helper. Nah, helper yang kita masukkan di sini ada URL dan form bisa dan file. Itu aja yang kita bikin. Oke, URL di sini berfungsi untuk mengembalikan nilai berupa URL berdasarkan konfigurasi versi URL yang kita konfigurasi di berikutnya. Oke, ada form, merupakan buka form nantinya. Ada file untuk koneksi file, gitu. Oke, lalu simpan di sini Ctrl S dan kita close aja. Berikutnya kita akan melakukan konfigurasi ke config. Oke, config. Nah, dalam config di sini kita akan men-testing base URL yang berfungsi untuk memanggil alamat utama URL tempat link tersebut disimpan. Nah, jadi sebelumnya kita masuk di autoload, ini merupakan config. Nah, cara masuk ini yang kita masukkan di sini ada berupa link atau localhost belajar CI3. Nah, kenapa jadi error di sini? Karena database belum kita bikin. Oke, kita hapus aja dulu di sini database. Nanti kita kembalikan lagi, simpan, terus config. Oke, kita refresh di sini. Nah, yang kita letakkan di base URL di sini adalah link dari web yang kita bikin. Kita copy dari sini. Oke, gitu ya. Berikutnya di sini sudah. Nah, berikutnya kita database di sini. Scroll di paling bawah. Ini ada namanya konfigurasi dari database.
Nah, yang perlu kita masukkan di sini, yang pertama ada localhost, yang kedua ada username dari SAM kita. Username-nya ada root, passwordnya kosong, dan nama database-nya. Kita masukkan belajar CI3. Gitu ya. Terus kita close aja, kita kembalikan ke autoload, kita masukkan di sini di sini database. Database. Oke, seharusnya ini error. Kenapa jadi error? Karena database-nya belum kita bikin. Ayo kita bikin dulu database. Localhost php myadmin. Oke, ayo kita bikin di sini database belajar CI3 gitu. Oke. Nah, seharusnya database-nya sudah bisa diakses atau sistemnya sudah bisa tidak error lagi karena database-nya sudah kita bikin dan konfigurasi sebelumnya sudah kita lakukan konfigurasi dari database di sini, terus database.php sudah kita masukkan user hostname-nya ada localhost, username-nya root, password-nya kosong, dan database-nya belajar CI3 tersimpan dan kembali. Oke. Mungkin itu dulu part 3 dari video ini, yang mana dalam video ini kita belajar tentang struktur folder. Dan part berikutnya kita akan belajar tentang root dan controller dari belajar koordinator 3. Sampai jumpa di video berikutnya.